Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DH, selamat datang di Podcast DH. Perkenalkan, saya Ali Basfar, saya dari kelas 11C yang saat ini akan membersamai sobat-sobat sekalian dalam beberapa waktu ke depan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua diberi keistiqomahan untuk menjalani puasa sampai akhir Ramadan ini. Nah, di spesial bulan Ramadan ini, podcast DH ini agak sedikit berbeda karena kita akan membawakan materi-materi seputar bulan Ramadan ini untuk sobat-sobat sekalian. Nah, dan untuk episode kali ini kita membawakan tema keutamaan bulan Ramadan yang dimana narasumber kita ialah langsung saja kita sambut Ustadz Syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Ya alhamdulillah di bulan Ramadan kita semuanya seneng ya Ya, bisa sehat walafiat, bisa alhamdulillah. melaksanakan ibadah khususnya puasa ya. Qiyamul luar biasa. Ya, Senang. Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi kalau puasanya lancar aja ya. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Ya. Mudah-mudahan sampai terakhir. Amin ya robbal alamin. Nah, gini Ustadz, yang tadi dijelasin di awal itu kita mungkin akan ya melakukan tanya jawab gitu seputar bulan Ramadan yang kalau temanya ini keutamaan dari bulan Ramadan itu. Ya. Nah, mungkin pertama-tama Ustadz bisa perkenalkan diri Ustadz. Ya baik. Nama saya Muhammad Syukur Yusuf LC. Sudah berkeluarga tentunya ya. Oh iya, Alhamdulillah punya 5 anak ya wow, dari satu istri. alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari adalah berdakwah dan juga hidup bersama santri di Darul Hikmah Boarding School ya, Ya. khususnya yang di Pondok Putri. Oh iya. Tapi kalau tidak salah dengarnya Ustadz, kan tadi Ustadz itu gelarnya LC ya. LC itu lulusan luar negeri ya kalau tidak salah. LC itu singkatannya lucu sekali Waduh. atau langsung ceramah ya. Oh, Iya, jadi LC itu ya dulu kami dapatkan waktu selesai kuliah di Madinah, Saudi Arabia. oh di Madinah. Ya, ya, ya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan, kan tadi Ustadz bilang Ustadz ini sudah ya, pernah menempuh pendidikan di Madinah ya. Mungkin Ustadz bisa sharing-sharing kayak mungkin perbedaan kita berpuasa di Indonesia ini sama di Madinah sana gitu. Mungkin dari Iya. jamnya atau apa, Iya. budayanya. Iya sih ya, kalau suasana dulu waktu puasa di Saudi Arabia. Ada dua tempat saya dulu di luar negeri itu. Oh. Di Saudi Arabia sama di Mesir. Oh, Kairo, Mesir. di Al-Azhar berarti biasanya kalau Kairo Saya Mesir. ambilnya di Liga Arab. Oh, Liga Ya, Arab. Liga Arab. Liga Arab punya institut namanya Institut Liga Arab. Suasana Ramadan di sana pertama musim dingin ya. Oh, ya, Jadi waktu kalau Ustadz Ramadan di sana. jadi kalau Ramadan itu sepertinya selalu kondisinya dalam musim dingin. Jadi suasananya itu dingin gitu ya. Jadi pakai pakai jaket yang tebal. Kemudian ramai dengan Maidatur Rahman namanya. Apa itu Ustadz? Maidatur Rahman itu sesuatu yang sangat diburu-buru oleh para mahasiswa. Kenapa? Karena bisa buka buka puasa dengan gratis. Oh, kayak mungkin kayak voucher-voucher gitu ya? Ya bisa voucher. Jadi kalau di sana itu apalagi kalau di Madinah itu orang-orang yang kaya itu mereka sangat dermawan banget ya. Jadi mereka itu sampai mengundang kami rebutan lah istilahnya ya. Ayo Anda harus datang ya ke tempat saya, harus datang ke tempat saya. Jadi, Masya Allah, jadi hampir kalau bulan Ramadan itu hampir tidak ada pengeluaran yang harus kita keluarkan gitu.
Oh. Ya karena semuanya sudah terjamin. Nah, ini menunjukkan keberkahan ya bulan Ramadan yang luar biasa. Jadi, sahur ada yang nyediain, buka puasa pun juga ada yang ngundang gitu ya. Kalau di Mesir itu suasananya sama, mau ada Maidatul Rahman ditambah dengan ada biasanya ini bantuan ya sembako buat mahasiswa-mahasiswa. Oh, jadi kayak pengeluaran buat mungkin buka puasa itu Mhm. mungkin terkurang lah. Ya, artinya kami tidak perlu mengeluarkan uang lagi Oh iya. karena sudah ada bantuan-bantuan dari masyarakat. Mereka berlomba-lomba berbagi di bidang. Oh. Ini tuh ya perbedaannya kayak kalau di Indonesia kan kita yang kita kalau buka puasa itu harus apa kalau istilahnya itu war takjil gitu Ya, nah. ya, ya. Ternyata Buat kalau takjil. di Madinah itu sebaliknya orang-orang yang cari Ya, betul. cari orang-orang yang ini yang mau takjilnya. Mau makan punya dia gitu kan. Iya. Waduh. Mungkin ya semoga Indonesia juga bisa kayak gitu ya. Amin, Amin. amin. Mudah-mudahan insya Allah. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke topik utamanya. Ya. Buat pertanyaan pertama nih Ustadz. Mm-mm. Bukan ini kan mungkin kalau dari saya pribadi tuh kayak dari kecil itu selalu diajarkan sama orang tua kayak buat puasa gitu. Ya. Nah, ingin bertanya, Mm. kenapa sih kayak umat muslim tuh dianjurkan untuk berpuasa? Padahal kan kalau dilihat-lihat dari kondisinya itu mungkin kayak memberatkan kita lah. Karena kan kita menahan lapar, menahan haus, bahkan menahan amarah. Ya. 1 hari penuh itu ya. Nah, padahal kita selain itu kita harus masih menjalankan aktivitas seperti biasa kayak Iya. bekerja atau bersekolah seperti itu, Ustaz. Mungkin ada filosofi di baliknya gitu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan. Bagus ya pertanyaannya. Jadi kenapa sih harus ada puasa dalam kehidupan seorang muslim ya, dan kenapa disyariatkan itu berpuasa. Jadi saya perumpamakan kehidupan kita, manusia itu sama seperti dengan barang lah. Semua barang itu ada titik di mana dia harus memaintain, memperbaiki diri. Misalnya motor nih, motor ada skala olinya kapan harus diganti. Oh iya Betul iya. tidak ya? Iya iya. Karena kalau dipakai terus tuh, kemudian nggak ada maintenance-nya, nggak ada itu tune up-nya gitu kan ya, itu akan merusak mesin itu sendiri. Oh. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan itu juga punya masa di mana mereka berhibernasi. Mereka tidur, bukan artinya tidur berhenti mereka berhenti beraktivitas, tapi ada titik di mana mereka tidak makan ya, dalam beberapa waktu. Atau seperti misalnya ular yang perlu berhibernasi kemudian berganti kulit. Jadi kita juga sebagai hamba Allah ya, sebagai manusia yang menjalankan kehidupan dengan segala dinamikanya, kesibukannya, dengan segala permasalahan yang dihadapi selama 11 bulan, maka ada 1 bulan yang Allah sediakan bagi kita untuk rehat sejenak, untuk memikirkan apa sih alasan kita hidup, di mana manusia kita ini kekuatan penggeraknya itu adalah hati. Ya. Hati. Jadi di bulan Ramadan inilah hati kita ini akan kembali di maintain, perbaiki dengan aktivitas yang sudah disyariatkan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka di bulan Ramadan ada puasa, ada qiyamul lail, ada banyak tilawah, berbaginya kepada sesama. Itu semuanya tidak lain adalah agar hati kita itu kembali fresh, di refresh. Oh, kayak diatur ulang gitu ya. Ya diatur ulang. Kayak misalnya ini laptop misalnya kan, kalau sudah sering dipakai, kadang-kadang kan kita kasih perintah Lemot dia, ya lemot. lemot gitu ya. Ya. Udah kok lemot banget tuh. Udah refresh aja. Oh. Refresh. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi Ramadan itu adalah merefresh hati supaya kinerja kita lebih optimal lagi di bulan-bulan selanjutnya. Oh ya. Jawabannya sangat wow sekali ya. Soalnya
ternyata walaupun kita terasa seperti kayak menyusahkan diri kita, ternyata di balik itu semua itu manfaatnya kembali ke diri kita lagi gitu. Wow, terima kasih jawabannya, Ustaz. Nah, tapi kan kalau berpuasa ini kan, puasa itu ada banyak macamnya ya, Ustaz. Iya, iya. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, terus puasa-puasa yang lain. Nah, tapi sebagian besar puasa-puasa itu hukumnya itu sunnah, Ustadz. Iya, Tapi terkhusus di bulan Ramadan ini iya, puasanya diwajibkan. So gitu diwajibkan 1 bulan penuh. iya, Kenapa harus di bulan Ramadan sih, Ustadz? Apakah memang bulan Ramadan itu kayak sespesial itu gitu? iya. Sebenarnya kalau konsep puasa itu memang sudah biasa ya, sudah berlaku di zaman-zaman dahulu. Oh, Kaum-kaum terdahulu sudah ada pelaksanaan puasa sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba kutiba alal alal ladzi ladzina min min qablikum qablikum la'allakum tattaqun." la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu dulu pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kalian. Oh, jadi seperti kayak turun-temurun Ya, gitu ya? turun-temurun. Artinya sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hmm. Karena itu dulu dilakukan oleh manusia dulu, ya sekarang juga harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak akan seimbang perjalanan kehidupan manusia. Nah, kenapa Allah memilih Ramadan sebagai puasa? Kita kembali dulu ke sejarah ya. Tadi saya katakan bahwa puasa itu sudah berlaku di tahun umat terdahulu. Hmm. Nah, sebelum disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, Rasulullah sudah melaksanakan puasa di bulan Muharram ya, Oh, ketika belum turun perintah puasa di bulan Ramadan. Tapi perintah puasa sudah ada. Tapi oh, pengkhususnya di bulan Ramadan itu baru turun sekitar tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Ya. Hampir berdekatan dengan perintah mengeluarkan zakat. Pada saat itu turunlah ayat syahrul Ramadan alladzi uzzila fihi al-Quran dan seterusnya. oh iya. Nah, itu. Nah, kenapa Ramadan dipilih? Pertama, itu kehendak Allah ya. Artinya Allah yang punya hak prerogatif untuk menentukan bulan mana saja, dan kebetulan Ramadan secara hitungannya kalau dihitung dari Ramadan, kalau dihitung dari Muharram itu posisi Ramadan di bulan keberapa? Ke Sembilan. sembilan, sembilan. 9. Nah, 9 ini perlu kita cermati tuh. Biasanya angka 9 itu angka yang apa ya, punya pesan yang kuat kan ya. Oh, Kalau naga, naga 9 gitu. 9 naga. 9 naga ya kan. Iya. Apalagi wali, Wow, ada Wali namanya Songo. Wali Songo ini ya. Kelas 9. Kelas 9. Biasanya kelas 9 itu masa-masa yang wah apa ya, dominan kalau di SMP ya. Nah, kalau di Iya, SMA kelas 12 ya. Ya iya. gini. Jadi 9 itu angka yang cukup unik meskipun ini tidak menjadi standar ya. Artinya ini hanya ya dugaan kita lah. Istilahnya ilmu kira-kira lah. Tetapi yang jelas kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, dipilihnya Ramadan sebagai kita berpuasa karena di situ ada Al-Qur'an yang gitu. Oh, oh ini apa? Nuzul Quran ya? Ya, nuzulul Quran. Jadi Allah pilih Ramadan sebagai waktu atau momentum untuk diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini kan sebagai sumber kekuatan untuk bergerak. Nah, puasa juga adalah titik awal sebelum orang melakukan aktivitas. Ya, coba lihat eh, perbandingan orang memulai aktivitas di bulan Ramadan dengan di luar bulan. Mana yang lebih duluan kita bergerak? Bangun misalnya. Oh, oh, kalau mungkin kalau sebelum Ramadan kan ya paling yang pas azan subuh. Pas azan subuh baru Iya, kita bangun kan. itu Tapi pun kok tidur lagi tunggu itu pun tidur komat. lagi. Tapi kalau bulan Ramadan kita dituntut untuk apa namanya, bangun lebih awal. Itu salah satu hubungan yang sangat erat. Yang kedua, Al-Qur'an menggerakkan kita untuk melakukan banyak aktivitas. Dan kalau kita perhatikan Ramadan dengan ibadah yang Allah desain buat kita, justru kita melakukan banyak aktivitas. Coba
Orang melakukan takjil di mana? Hmm? Orang melakukan takjil di bulan apa? Di bulan Ramadan. Orang bayar zakat apa? Bulan Ramadan. Orang dapat THR? Wah, itu sudah Iya. bulan Syawal tuh. THR tapi kan masuk Tuh, bulan tuh Ramadan gara-gara bulan juga. Ramadan ya. Jadi orang datengin belanja ini dan semuanya dapat ampau dan sebagainya kan, artinya apa? Di bulan Ramadan itu terbudayakan akibat syariat, puasa, zakat dan sebagainya, akhirnya terciptalah budaya kerja, budaya aktivitas yang beragam ya, sampai ada bazar Ramadan kan, Iya, iya. ya, ada war takjil dan sebagainya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Artinya apa? Allah memilih bulan Ramadan karena di dalamnya ada turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran membangkitkan kegiatan, memotivasi untuk melakukan banyak aktivitas, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka disitulah Allah meletakkan puasa. Subhanallah. Jadi memang bulan Ramadan tuh kayak memang spesial itu ya. Saking spesialnya itu bahkan sebelum masuk Ramadan itu kayak udah ada hawa-hawanya gitu nah. Ya, ada yang betul. berbeda gitu. Kayak ditunggu-tunggu gitu. Iya, kayak ditunggu-tunggu, kayak bahkan mungkin kayak satu hari sebelum Ramadan tuh kayak jalanan tuh rame sudah, nggak tahu ini nah itu macet atau apa. Iya, 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 iya. Apalagi kalau waktu ini nunggu terawih, yang nunggu Iya. sidang isbat. Sidang isbat. Yang biasanya saya kalau saya mungkin sholat di masjid saya, sholat isya mungkin kayak softnya kayak mungkin soft ketiga, soft keempat. Sekarang sampai di luar-luar pun ada kayak itu yang Iya. sholat. Iya. Mungkin memang spesial itu ya. Ya, spesial itulah. Sehingga kita, ya namanya suatu yang spesial kan pasti ditunggu-tunggu ya. Iya. Kalau nggak spesial ngapain ditunggu? Iya. Gitu. Oh ya, tapi kalau gini Sat, mungkin ini kayak selalu apa ya, saya pikirin gitu nah. Misalnya waktu kemarin kan awal waktu nunggu sidang isbat itu kan kayak lama sekali. Kalau nggak salah sampai mau jam 9 kayak sampai nunggu sidang isbat itu. Padahal di sisi lain tuh ada yang kayak sudah ditetapin, tanggal 1 Ramadan segini, nanti akhirnya segini gitu. Kenapa sih kenapa ada perbedaan gitu dalam menentukan 1 Ramadan gitu? Ya, jadi adanya perbedaan metode menentukan tanggal 1 Ramadan itu memang tidak lepas dari hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ketika Rasulullah menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal di zaman beliau ya, bahwa melihat waktu itu kan belum ada alat canggih ya, teknologi belum berkembang, sehingga memang pada saat itu orang-orang melihat dengan hadirnya bulan sabit atau hilal. Ya. Kalau kelihatan hilalnya, baru ditetapkanlah bahwa bulan yang lama sudah berlalu dan kemudian besoknya insya Allah adalah bulan yang baru. Nah, kemudian kondisi itu kan tidak mesti akan seperti itu. Ada kondisi di mana kelihatan hilalnya tapi tidak bisa terlihat. Artinya hilalnya muncul tapi tidak bisa terlihat. Kenapa? Karena ada awan yang kayak mendung gitu ya. Mendung gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat bulan hilal dan berbukalah dengan melihat bulan hilal. Fa in gumma alaikum, apabila tertutup bulan hilal itu sehingga tidak bisa kita lihat, fakamilul iddah, maka sempurnakanlah hitungannya. Artinya ya berarti 29 atau 30, 28, 29 atau 30. Nah, akhirnya terjadilah perbedaan pendapat para ulama, apakah penentuan bulan baru itu berdasarkan melihat ru'yah langsung atau berdasarkan hitungan. Jadi dihitung dari sini. Kan kalimat fakamilul iddah, sempurnakan hitungannya. Oh ya. Maka di Indonesia memang ada 2 ormas ya secara garis besar yang
berbeda dalam penentuan hilal, penentuan tahun bulan baru itu. Ada yang merujuk kepada melihat langsung dengan mata kepala, yang kedua adalah melihat berdasarkan kalender, Oh, penentuan kalender. hitungannya. Iya, hitungannya. Dan alhamdulillah pemerintah mengakomodir sebenarnya. Hmm. Pemerintah itu mengakomodir kedua-duanya. Makanya kan tahun ini alhamdulillah kita bisa puasa serempak ya, Oh iya. tidak ada yang berbeda kan. Ya biasanya kan kayak ada yang puasa duluan Ada yang gitu. puasa duluan sekarang. Ini artinya tandanya bahwa pemerintah kita mengakomodir dua pendapat tersebut, dan memang yang punya otoritas untuk menentukan puasa sebenarnya adalah ulul amri ya, Hmm. pemerintah. Dalam hal ini dulu di zaman Rasulullah adalah Rasulullah sendiri sebagai pemerintah. Ya. Tapi walaupun ada yang mau ikut ormas yang A atau yang B itu sama aja ya, kayak sama baiknya gitu. Tidak ada masalah karena ini Iya. kan memang adalah wilayah perbedaan pendapat. Yang salah itu yang tidak puasa di bulan Ramadan Iya. itu. Itu yang salah, jangan Ya. diikutin ya. Jadi ya mau ikutin metode yang manapun itu sama baiknya. Itu Ya. tergantung dari pandangan kita sendiri gitu Ya. kan. Ya betul. Ya. Yang penting jangan. Yang penting yang paling penting itu puasa. Ya, Jangan puasa. sampai enggak puasa. Jangan sampai tidak puasa di bulan Ramadan ya. Iya, itu yang salah sekali tuh. Nah, Ustaz, eh, nah mungkin kalau kan puasa ini sering lah dengar lagu yang Marhaban ya Ramadan itu. Iya. Nah, di salah satu liriknya itu bunyinya kayak berlomba-lomba untuk ibadah gitu. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih tahu kayak mungkin amalan-amalan yang sangat bagus untuk kita kerjakan untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, karena kan bulan Ramadan ini kan setahun sekali ya. Yeah. Kita pun bersyukur bisa masih diberi umur di Ramadan yang ini, tapi kita belum tentu ketemu di Ramadan selanjutnya gitu. Yeah. Mungkin Ustadz bisa memberi tahu amalan-amalan yang bagus untuk selama bulan Ramadan ini. Yeah. Jadi bulan Ramadan yang memang kita harus istilahnya selayaknya ya, kita berlomba-lomba untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan, karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu kebaikan, maka ditulis baginya seperti melakukan satu kewajiban di luar bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang melakukan satu kewajiban, suatu yang wajib ya, maka ditulis baginya seperti melakukan sebanyak 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Jadi lipatan pahala kebaikan di bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Jadi secara umum memang seorang muslim harus antusias, tidak membiarkan satu waktu berlalu kecuali ada kebaikan yang dia lakukan. Nah, kebaikan ini macam-macam ya. Membersihkan, mengambil, memungut sampah misalnya kan, itu satu kebaikan. Senyum kepada orang lain, menyapa dengan orang lain, membantu, berbakti sama orang tua secara umum sebaiknya jangan dibiarkan tidak dilakukan ketika masuk di bulan Ramadan. Karena kelipatan pahala tadi. Namun untuk prioritasnya ya tentunya diawali dari yang wajib dulu. Ya, yang wajib dulu apa? Ya puasa. Puasa dioptimalkan, puasa itu betul-betul puasa dipenuhi rukunnya, dipenuhi syaratnya, dilaksanakan sunnah-sunnahnya ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi qiyamul lailnya ya. Sholat malamnya. Ya, sholat malamnya. Kalau sholat fardu sudah jelas ya. Sholat fardu kita kerjakan tepat waktu gitu kan ya. Nah, ada tambahannya itu adalah qiyamul lailnya, yaitu sholat tarawih. Dianjurkan itu karena sholat tarawih tidak dilaksanakan kecuali di bulan Ramadan gitu. Kemudian yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran ya. Oh ya, pantas kayak banyak sekali kayak di masjid-masjid tuh habis sholat tuh ngaji dulu, ngaji habis tarawih ya. Pada tadarusan kan. Tapi kalau walaupun ya tadarus pun harus yang benar gitu ya kan. Iya. Kayak misalnya
Misalnya ada teman saya, misalnya kutanya, eh berapa kali hatam sudah kamu? Iya. Bilang, oh saya mau masuk 3. Iya. Banyak juga kan. Cuma yang pas dilihat ternyata dia bacanya kayak cuma dilihat sambil kumul-kumul. Wah itu ya. Itu jangan tidak, ya seperti ya itu. tidak seperti itu. Karena kan Al-Quran diturunkan kan untuk dipahami. Ya, Kalau dipahami sehingga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi bukan saja hanya sekedar dibaca, ya. tapi Kalau ujung bisa akhir dilaksanakan. oh ya, dipahami gitu ya. Dilaksanakan tidak akan bisa baik kalau tidak dipahami. Tidak bisa dipahami kalau bacaannya aja udah nggak jelas. Oh. Ya kan? Bacanya udah nggak jelas berarti susah juga tuh dipahami. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan untuk dilaksanakan dengan cara dipahaminya, pemahamannya akan baik kalau dibacanya dengan baik. Ya. Makanya kan satu-satu bacaan yang punya hukum yang banyak, ada hukum tajwidnya, ya kan, ada hukum makhraj hurufnya dan sebagainya, itu subhanallah hanyalah ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Jadi bukan masalah berapa banyak hatamnya, cuma seberapa bagus bacanya gitu ya. Kualitasnya yang dipentingkan. Kalau secara prioritas memang bacaan yang baik dulu yang harus diperhatikan, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi kita semakin banyak kita membaca ayatnya, semakin banyak juga pahalanya, ya. Contoh Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan beliau itu khatam Al-Quran sampai 60 kali. Wah, bulan puasa itu cuma 30 hari ya? Iya. Jadi malam 1 kali khatam. Siang hari di harinya 1 kali khatam. Jadi siang hari dan malam, sehari semalam. Itu 2 kali. Berat juga ya. Kalau Imam Bukhari khatam Al-Quran dalam 1 hari. Kalau 1 hari dia khatam mulai dari selesai sholat subuh gitu kan ya, sampai menjelang takjil. Beliau khatam 1 mushaf, 130 juz. Kemudian di malamnya beliau khatam per 3 malam. Maksudnya gimana sih? Per 3 malam. Jadi beliau khatam 30 juz itu per 3 malam. Setiap 3 malam baru khatam. Oh, kalau malamnya itu kayak 3 malam per 1 gitu ya? Jadi setiap 3 malam khatam sekali. Oh iya. Berarti kira-kira berapa sebulan tuh? Kalau yang 3 malam tuh mungkin 10 kali ya? 10 kali. Ditambah dengan yang hariannya yang 1 hari. Sehari 1 kali. Berarti kan 30 ditambah 10 kan? 40. Berarti 40 kali. Wah. Memang yang sudah alim-alim seperti itu memang beda ya? Ya, artinya kita tidak menjustis bahwa yang banyak khatam itu juga salah. Ya. Tidak juga kita mengatakan bahwa yang membacanya pelan kemudian khatamnya sedikit juga tidak kita katakan salah. Ya. Tetapi dalam skala prioritas ya memang kita harus membacanya dengan baik. Kemudian diusahakan tidak cukup sampai di situ, kita juga memperbanyak khatamnya. Iya. Kalau bisa khatam sebanyak-banyaknya. Kalau bisa khatam sebanyak-banyaknya, paham sebanyak. Ya. Sedalam-dalamnya. Tapi kayak mungkin ini dilanjut kayak misalnya Ramadan ini udah lewat gitu. Mungkin yang tiap selesai sholat tadarus berapa hari langsung khatam. Mungkin kenapa yang pas waktu Ramadan ini udah lewat tuh kayak jangankan baca Al-Quran, mungkin pegang Al-Quran pun jarang gitu. Mungkin gimana sih biar kita tetap istiqomah gitu. Karena yang paling sulit tuh kan pasti istiqomah. Iya, betul. Ya, pertama memang kita harus berdoa ya. Keistiqomahan itu adalah anugerah, pemberian dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jika kita termasuk yang ingin dikehendaki oleh Allah ya minta. Karena itu adalah pemberian, dan pemberian itu memang cara untuk mendapatkannya adalah dengan diminta. Itu doa. Yang kedua, kita harus memahami keutamaan, bukan hanya keutamaan bulan Ramadan, tapi keutamaan dari amal yang kita lakukan itu. Ya. Jadi jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kita hanya melakukannya karena keutamaan Ramadan, tapi lupa bahwa amalan yang kita lakukan sendiri itu ada keutamaannya. Sehingga akhirnya keutamaan pekerjaan atau amalan itu
tertutup disebabkan karena sudah habis nih Ramadan. Oh iya. Karena selama ini yang kita pahami cuman pemahaman keutamaan Bulan Ramadan. Ramadannya. Jadi seperti misalnya tilawah. Itu keutamaan tilawah banyak sekali tuh. Pertama, memberikan syafaat sebagaimana di dalam hadis ya kan, yang mengatakan bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti dia akan memberikan syafaat bagi yang sering membacanya, dia akan mendapatkan syafaat di akhirat ya, bagi orang yang sering membacanya ketika hidup di dunia. Ya. Yang kedua, bahwa membaca Al-Qur'an itu akan menaikkan derajat seseorang di surga. Kalau dia udah masuk surga, belum berhenti di situ. Surga yang mana dulu nih? Oh, ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatannya. Kalau bisa ya tingkatnya atas. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan tingkatan yang ke atas? Ya, bukan yang di bawah. Ya, udah masuk surga sih, alhamdulillah udah masuk surga, sudah enak. Walaupun Tapi kalau masih ada bagian bawah tuh kayak wah sudah ya sudah nikmat sekali. luar biasa. Tapi kan kalau masih ada kemungkinan untuk bisa naik kan sayang kalau kenapa dibiarin. tidak ya? Nah, kenapa tidak? Nah, disitulah fungsi tilawah. Tilawah kata Rasulullah di dalam hadis itu mengatakan, diperintahkanlah kepada seseorang ya, hamba tersebut, bacalah Al-Qur'an maka kamu akan naik. Setiap ayat yang kamu baca, setiap kali itu kamu naik dan derajatmu berada pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Artinya orang yang khatam sekali tentu tidak sama dengan khatam 2 kali. Ya, khatam sekali ya levelnya di sekali, khatam yang 2 kali levelnya yang di atasnya sekali. Ya kan gitu ya. Jadi kan 2 dan seterusnya. Seperti itu. Begitu juga misalnya sholat. Sholat itu kalau kita pahami keutamaannya itu luar biasa. Baik dari sisi kesehatan, ya, baik dari sisi ketenangan, ya. Ditambah lagi kita mendapatkan jaminan dari Allah. Di antara hadis yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah wa fi zimmatillah, dia berada di bawah jaminannya Allah, maka tidak akan ada yang berani mengganggu. Gitu ya. Kita saja kalau dapat jaminan dari polisi senengnya. Tenang Padahal aja. masih manusia kan. SIM-mu tidak ada, tapi harus lewat. Ada razia di depan. Terus ada polisi sebelum kita lewati razia, ada polisi yang bilang, tenang saja, tidak apa-apa kamu tidak bawa SIM, tidak apa-apa kamu tidak bawa STNK, sebut saja nama saya. Gitu kan, sama temanku di situ, temanku sendiri. Kita akan tenang melewati itu. Ya. Nah, bagaimana kalau yang menjamin kita adalah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita pahami keutamaan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka otomatis kita tidak akan berhenti setelah selesainya Ramadan. Ya. Jadi memang dari yang dijelaskan Ustadz tadi kayak banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ya selama bulan Ramadan. Ya kalau bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh karena pahalanya itu berlipat ganda ya. Iya. Ya, jadi maksudnya kalau tidak diseriuskan ya mungkin sayang gitu nah. Tapi walaupun begitu, jangan yang pas Ramadan udah lewat langsung ditinggalkan aja. Tetap istiqomah untuk menjalankan amalan-amalannya walaupun takarannya tidak sebanyak waktu Ramadan. Iya, Gitu ya. betul. Ya. Mungkin kita lanjut begini Ustaz. Saya sering dengar kayak mungkin dari ceramah-ceramah atau mungkin dari sosial media gitu, Yeah. katanya kalau waktu bulan Ramadan itu setan-setan itu dikurung dia. Yeah. Terus pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, Yeah. pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Yeah. Nah, tapi kenapa ya kayak walaupun katanya setan itu sudah diperangkap, kenapa masih banyak yang melakukan hal-hal yang maksiat? Mungkin Yeah. yang paling sering kita lihat mungkin kayak ya istilahnya itu mokel, buka puasa sengaja gitu. Kenapa Ustaz? Padahal kan setan itu sudah dikurung, atau jangan-jangan yang setan itu mereka lagi. Ya. Pertama itu berawal dari hadis ya, dan hadisnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, ya, tuftahu abwabul sama, ya,
dibuka pintu-pintu langit, kemudian wa tughlaqu abwabun jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu bihi maradatus syayatin, dan dibelenggu keinginan setan untuk apa namanya, memperdayakan, menipu manusia, mengajak untuk berbuat maksiat. Karena kan memang orientasi tujuan misi hidupnya setan itu adalah apa ya, Mengganggu. menyesatkan Oh ya, ya, menyesatkan. menyesatkan. Jadi tidak, mereka ingin menggiring semua manusia itu ke dalam neraka supaya tidak sendirian setan itu merasakan penderitaan di neraka. Ya. Nah, pertama kita sebagai orang yang beriman memahaminya itu secara tekstual dulu. Ya, disebutkan syaitan di situ. Artinya bahwa syaitan itu adalah makhluk yang berbentuk, tetapi kita tidak tahu bentuknya karena tidak diizinkan untuk melihat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna syaitan secara bahasa kan penyimpangan. Artinya apa? Ketika orang berpuasa, dorongan untuk melakukan penyimpangan itu sebenarnya kecil, karena tidak ada tenaga untuk Karena ya, sudah ya, daripada mikirin itu kayak mikir wah kapan bukanya ini. kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua memang juga secara kejiwaan, kalau perut itu kosong, itu dorongan untuk berbuat maksiat sebenarnya juga mengecil, ya, karena dia dipenuhi dengan rasa tenang. Ya. Kemudian yang ketiga, terbentuk lingkungan yang baik. Situ puasa, saya juga puasa, teman saya juga puasa, sehingga ketika misalnya ada yang mau mencoba melakukan kemaksiatan karena di sekelilingnya ada yang banyak yang puasa, dia ingatkan, jangan kamu berlakukan, kan kita lagi puasa, gitu ya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu kesannya apa, menghadirkan keimanan lebih kuat. Coba, apa yang seandainya ada di sini makanan, kita sudah lapar nih, apa yang membuat kita tidak mau makan kecuali setelah waktunya tiba? Ya mungkin kayak karena kan ya semuanya puasa kan. Ya karena kita puasa. Kira-kira bisa saja kita ambil kan, kita tutup, kita makan di dalam ruangan yang gelap, baru setelah itu kita keluar, sudah selesai makan kita seka, tapi kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Allah kan maha melihat. Kita merasa bahwa kita sedang dilihat. Nah, kondisi yang seperti itulah yang membuat orang yang berpuasa itu tidak melakukan kemaksiatan. Nah, kalau seandainya, apakah kemudian sudah pasti? Oh, tidak juga. Puasa itu kan sarana. Yang menentukan yang menggunakan sarana itu. Sama seperti orang menggunakan pisau. Pisau sebenarnya untuk memotong yang hal-hal yang baik. Tapi bisa juga mencelakakan dengan memotong orang lain atau memotong dirinya sendiri. Yeah. Jadi kembali lagi bahwa makna fakta bahwa ada orang yang bermaksiat di bulan puasa disebabkan karena dia tidak memahami makna puasa itu. Yang kedua, dia tidak mencoba untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Kalau seandainya dia memahami makna puasa dengan baik dan dia jalankan puasa itu sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dengan sendirinya dia tidak akan berbuat maksiat. Seperti itu. Oh ya. Jadi mungkin ya walaupun setan itu sudah dikurung, walaupun ada yang berbuat maksiat mungkin bukan karena setannya tapi mungkin dari diri dia sendiri ya. Karena dia tadi itu tidak memahami makna puasa dan juga tidak menjalankan puasa sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya, tapi kalau yang kan kalau misalnya orang tua yang mungkin sudah tidak kuat berpuasa itu kan bisa diganti dengan membayar fidyah. Iya, betul. Terus kalau yang mungkin membatalkan puasa tapi dengan alasan yang syar'i kayak mungkin dia sakit, itu mungkin dibayar dengan nanti diganti di lain hari. Tapi gimana kalau yang memang dia itu membatalkan puasa itu memang karena sengaja, tidak ada alasan apa-apa? Apakah cara dia mengganti itu sama kayak yang dengan mengganti puasa lain hari atau apa gitu? Ya,
Eh, kalau dia pertama itu dosa ya. Oh ya. Ya, itu tuh statusnya dosa, bukan rukhsah, ya, bukan keringanan, tetapi itu adalah dosa. Maka satu-satunya dosa yang bisa hilang itu dengan pertama mohon ampun. Ya dia mohon ampun. Ya Allah, mohon ampun. Yang kedua, dia mengganti tentu, mengganti dengan amal kebaikan. Yang ketiga, ya terus menyesal. Oh Tidak ya. pernah, tidak berhenti menyesal. Karena kita tidak tahu apa nanti yang akan dihadapi dia berkaitan dengan dosa Yang yang dia telah lakukan. oh ya. Meskipun dia sudah minta ampun dan Allah pasti mengampuni. Tapi kita tidak tahu pasti seperti apa nanti yang akan, apakah nanti akan ada gitu di akhirat. Maka harus selalu ada rasa khawatir, ada rasa ini dengan kekhawatiran tersebut memotivasi dia untuk tidak mengulanginya. Yang pertama, yang kedua memotivasi dia untuk melakukan kebaikan, untuk mengganti ke apa ke kejahatan yang dia lakukan. Oh ya. Jadi ya, buat sobat-sobat di luar sana yang mungkin masih sering curi-curi buat buka puasa duluan, ya mungkin eh, diubah lagi mindsetnya, Ya, kurang-kurangi gitu ya. Karena itu adalah sebuah dosa ya. Dosa besar mungkin. kalau dia menganggap itu boleh, maka itu bisa saja menjadi dosa besar. Tetapi kalau dia menganggap, aduh saya tidak mampu, mungkin Allah maafkan, berarti dia sedang khilaf. Tapi yang jelas Ustadz tidak punya kompetensi dan kompeten dalam menentukan apa itu dosa besar. Ya. Itu kita serahkan kepada Allah Ya, Subhanahu. intinya dapat dosa ya. Ya. Mau dosa besar, dosa kecil itu ya dosa sama aja kan. Tetap tidak itu bukan hal yang baik gitu. Ya. Nah, terus kita lanjut yang tadi saya ada bilang kan pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya, sedangkan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Nah, gimana misalnya mungkin ada orang yang mungkin saat bulan Ramadan itu dipanggil oleh Allah. Gimana? Apakah mungkin karena pintu neraka itu ditutup dia mungkin langsung diberi keringanan langsung masuk surga gitu atau seperti apa? Ya. Jadi makna pintu surga dibuka seluas-luasnya artinya semua kebaikan begitu mudah sampai ke dalam surga. Ya, diterima oleh Allah. Karena kan jalan ke surga itu dengan pahala ya. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa pahalanya kebaikan satu aja itu berbeda ya dibandingkan dengan dilaksanakan di luar Ramadan gitu kan ya. Bahkan di dalam hadis yang lain setiap malam itu surga itu dihiasi oleh Allah. Sehingga seandainya ada orang yang beriman mendapatkan istilahnya misalnya jatuh kemudian dia wafat, itu langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, sedangkan ditutupnya pintu neraka artinya adalah bagi orang yang berdosa punya peluang besar untuk diampuni dosanya. Ya. Punya peluang. Karena orang yang di situ Allah memberikan pengampunan dosa yang banyak sekali. Contohnya saja, memberikan buka puasa. Ada air minum kita punya, sudah kita pakai misalnya satu. Kemudian ada orang yang tidak punya air minum, kita kasihkan kepada dia. Berarti kan kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu pahalanya ada 3. Pertama, diampuni dosanya. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga, dia mendapatkan pahala puasa ya, dari orang yang berpuasa. Dari orang yang berpuasa, tapi orang yang berpuasa tidak perlu khawatir puasanya akan dikurangi. Pahala puasanya akan dikurangi. Coba lihat 3. 1 diampuni dosanya, yang kedua dibebaskan dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa ditutupnya pintu neraka artinya dengan banyaknya ampunan yang Allah berikan itu menunjukkan pintu neraka sedang ditutup oleh Allah. Ya, jadi walaupun pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya yang ibaratnya itu segala ampunan oleh Allah. Ya,
ya kita juga jangan kayak mikir kayak pasti diampuni sama Allah. Ya, Jadi kayak ya. buat hal-hal Berbuat yang maksiat ya gitu ya. cuma Selama mikirnya Ramadan. kayak kan nanti diampuni sama Allah. Ya jangan kayak gitu juga. Ya. Ya. Nah, kita begini Ustaz. Ini kan sudah zaman yang serba modern lah istilahnya. Kayak semuanya serba instan gitu. Ya. Mungkin Ustadz menurut pendapat Ustadz sendiri, apa tantangan yang paling besar bagi kita umat muslim dalam menjalani puasa di zaman yang modern ini? Karena kan setiap zaman pasti ada rintangannya lah dalam menjalani puasa ini. Mungkin dari Ustadz sendiri. Kalau saya sih melihat tantangannya adalah memilih skala prioritas ya. Karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih ya, peralatan semakin modern gitu ya, sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan banyak kebaikan. Pertama misalnya membaca Al-Quran. Kalau dulu kita membaca Al-Quran karena belum ada handphone ya, kita harus membaca Al-Quran dengan membawa mushaf. Iya. Itu pun pencahayaannya harus ada. Harus bagus. Ya harus bagus. Kalau lagi mati lampu, nggak kelihatan juga. Nggak bisa kita baca Quran, kan? Iya. Tapi dengan adanya HP, coba kemana-mana kita bisa baca Quran. Mau mati lampu urusan belakangan, tetap bisa. Yang penting baterainya ada, gitu kan ya. Jadi bercahaya itu Al-Quran bisa kita baca. Atau misalnya sedang naik motor atau mengendarai kendaraan, nyetir misalnya, tidak berhenti kesempatan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan mendengarkan, ya kan? Mendengarkan, pasang headset, kemudian suruh baca, terserah mau pilih siapa yang bacakan. Nah, sembari kita dengar. Artinya apa? Saya melihat itu adalah sebuah peluang. Tapi di sisi lain, memang ada pengalihannya. Ada yang mengalihkan kita. Ya, kita buka YouTube misalnya, yang hal-hal yang tidak baik misalnya kan, atau kita lihat channel-channel yang lain, yang akhirnya terporsir waktu kita, teralihkan waktu kita dari melakukan hal-hal yang baik, seperti contohnya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau saya melihat kendala zaman sekarang adalah skala prioritas. Bagaimana kita berani dan mau memilih kebaikan di saat memilih hal yang buruk pun kedudukannya hampir sama, dorongannya juga hampir sama. Semuanya diberikan kemudahan untuk melakukan. Nah, gitu ya. Mungkin maksudnya kayak salah kan, karena semuanya serba instan itu kayak mau mungkin berbuat hal yang baik itu lebih fleksibel gitu. Kayak tadi baca Al-Quran, terus juga sekarang kan kayak mau sedekah itu kan lebih gampang ya karena dari HP bisa. Ya, tapi betul. Sebaliknya kalau mungkin tidak bijak menggunakannya, malah kayak dipakai buat malas-malasan. Mungkin itu yang menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi skala prioritas tadi itu untuk memilih mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Mungkin lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada ya. Ya, karena itu semua kembali lagi tergantung bagaimana cara kita mengatur skala prioritas tadi. Ya. Nah, mungkin sebelum penutup kali ya, menurut Ustadz, apa harapan dan doa terbaik Ustadz untuk Ramadan tahun ini? Ya baik, Sobat DH dimanapun berada, mungkin saya peruntukkan dulu untuk sahabat-sahabat DHBS ya. Pertama untuk seluruh santri ya. Pertama gunakanlah beberapa pekan ini kalian berada di pondok, lakukan ibadah yang banyak sesuai dengan yang sudah diatur, diarahkan oleh para pembina-pembina kita, guru-guru kita. Yang kedua, jadikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, khususnya misalnya tilawah, sehingga ketika nanti pulang kalian membawa kado terbaik buat orang tua.
ketika ditanya, "Nak, kamu sudah khatam berapa?" "Ah, saya sudah khatam 3 kali, saya sudah khatam 4 kali." Tidak ada satupun orang tua ketika mendengarkan anaknya khatam berkali-kali kecuali kebahagiaan. Iya. Nah, itu bisa jadi kado terbaik buat orang tua ketika nanti di rumah. Kemudian yang selanjutnya buat keseluruhan ya, pada seluruh yang teman-teman, sobat DH yang tidak berada di pondok misalnya, yang saat ini di luar gitu ya, tetap tidak ada perbedaan sebenarnya. Kenapa? Karena Allah juga yang melihat kita di pondok, Allah juga yang melihat kita di luar pondok, sehingga kita melakukannya karena Allah. Maka gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ini untuk mengoptimalkan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu disebut dengan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Yang namanya sesuatu yang dihitung itu selalu kesannya sedikit. Ya. Kalau banyak, aduh, banyak sekali, gak usah dihitung. Iya. Tapi kalau bisa dihitung berarti sedikit. Iya. Makanya kita tidak terasa nih sudah puasa yang keberapa nih. Ini kan puasa yang kelima ini ya. Iya. Nah, padahal kayaknya barusan aja kemarin kita mulai, tak tahu sudah 5. Itu artinya apa? Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, jangan sampai kita keluar bulan Ramadan ternyata tidak ada amalan yang spesial, tidak ada pahala yang besar yang kita lakukan setelah keluar dari bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Ya, alhamdulillah, harapan yang sangat baik sekali. Semoga harapan-harapan tersebut dapat tercapai ya. Amin. Dan kalau dari saya sendiri, ya harapan saya mungkin ya buat sobat-sobat di luar sana juga, semoga kita semua selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan yang baik selama di bulan Ramadan. Kalau bisa sampai walaupun Ramadan telah habis tetap dikerjakan gitu. Yeah. Dan semoga kita semua tetap bisa bertemu dengan bulan Ramadan di Ramadan yang selanjutnya itu. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Mungkin kesimpulannya adalah dari yang dijelaskan dari Ustadz Syukur tadi, dari jawaban-jawaban Ustadz yang sangat bagus-bagus sekali tadi, mungkin kesimpulannya adalah selama bulan Ramadan ini kan kayak tadi itu tiba-tiba kayak sudah bulan kelima, hari kelima, hari kesekian. Nah, karena yang jalan yang terasa cepat itu, waktu yang terasa cepat, kita fokuskan amalan-amalan kita untuk memperbanyak pahala gitu. Karena sangat merugikan kalau kita tidak memfokuskan diri kita untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan puasa ini, karena bulan puasa ini semua pahala itu dilipat gandakan. Jadi ya kapan lagi kan? Ya mungkin itu saja. Terima kasih buat Ustadz Syukur yang telah datang jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan kita sebuah ilmu. Karena ilmu kan suatu hal yang tidak akan putus ya, ilmu yang bermanfaat. Apalagi ilmu itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan membuat orang yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi, gitu. Dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya buat sobat-sobat DH di luar sana yang masih menonton podcast ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bisa kalian amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama podcast ini saya ada salah kata maupun perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.